Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 4 yang hebat, jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 4 tema 1 subtema 3 pada pembelajaran ke-6. Sebelum mulai pembelajaran, silakan adik-adik menyiapkan alat tulis dan buku siswa kelas 4 tema 1. Dan agar channel ini terus berkembang dan terus memberi manfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik kelas 4 yang hebat, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 4 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 4 tema 1 subtema 3 pada pembelajaran ke-6 halaman 170. Sebelumnya kamu telah mengenal dan berlatih bagaimana melakukan permainan engklek. Ayo kita mengenal dan berlatih permainan tersebut lebih lanjut. Ayo membaca. Permainan tradisional merupakan salah satu bentuk keragaman budaya yang ada di Indonesia. Sebelumnya, kamu telah mengenal dan mempelajari permainan tradisional tersebut. Apakah kamu masih ingat cara memainkannya? Ceritakan apa yang kamu ketahui kepada teman satu kelompok. Selanjutnya pada halaman 171. Sebelumnya kamu juga telah belajar keterampilan dasar yang diperlukan dalam permainan engklek. Apa saja keterampilan dasar tersebut? Diskusikan secara berpasangan dan tuliskan hasilnya. Berikut adalah contoh jawaban. Yang diperlukan dalam permainan engklek diantaranya kelincahan dalam melompat, ketelitian agar tidak menginjak garis, dan kecerdasan saat memilih rumah. Kemudian pada ayo berdiskusi halaman 172, kita akan menjawab beberapa pertanyaan pada halaman 172 dan 173. Tulis pengalamanmu bermain engklek bersama teman-temanmu dengan menjawab pertanyaan berikut. Nomor 1. Keterampilan dasar apa saja yang kamu perlukan dalam bermain engklek? Jelaskan. Jawab. Ada 3 gerak dasar yang diperlukan, yaitu kelincahan, ketelitian, dan kecerdasan. Kelincahan saat melompat, ketelitian agar tidak menginjak garis, kemudian kecerdasan saat memilih rumah atau kotak dalam permainan engklek. Nomor 2. Apakah kamu dapat melakukan keterampilan dasar tersebut dengan baik? Jelaskan. Jawab, ya, saya dapat melakukan keterampilan dasar tersebut, terutama soal kelincahan. Kelincahan saya saat melompat cukup baik. Kemudian kecerdasan saat memilih rumah atau kotak dalam permainan engklek. Nomor 3 halaman 173. Apa rencanamu untuk meningkatkan keterampilan tersebut di masa yang akan datang? Jawab, rencana saya adalah banyak berlatih keseimbangan, kejelian, kelincahan, dan melompat. Nomor 4. Sikap apa saja yang harus kamu tunjukkan ketika bermain engklek dengan teman yang berbeda-beda? Jawab, tidak bermain curang, saling menghargai, tidak membeda-bedakan teman, tidak saling bertengkar satu sama lain, dan tidak mengelompokkan suatu bagian. Nomor 5. Apakah dalam permainan engklek diperlukan kerjasama yang baik dari pemainnya? Jelaskan. Jawab.
Ya, permainan engklek membutuhkan kerjasama semua pemain. Pemain harus bermain secara bergiliran. Selain itu, semua pemain harus mengawasi pemain lainnya agar tidak terjatuh atau berbuat curang. Kemudian nomor 6. Apa yang akan terjadi jika tidak ada kerjasama yang baik antar pemain engklek? Jawab, akan terjatuh, cedera, dan terjadi permusuhan antar pemain engklek. Oleh sebab itu, dalam bermain engklek membutuhkan kerjasama yang baik. Dalam permainan ini, seorang pemain juga harus siap kalah dan menang, sehingga tidak terjadi pertengkaran. Kemudian pada Ayo Berlatih halaman 174. Tentunya kamu masih ingat cerita tentang sikap membantu bersama. Apakah kamu masih ingat gagasan pokok tentang cerita tersebut? Diskusikan hal tersebut secara berpasangan dengan temanmu. Sekarang dengarkan gurumu membacakan kembali cerita tersebut. Buatlah ringkasan dari teks tulisan tentang wedang jahit tersebut pada bagan berikut dengan menuliskan kembali terlebih dahulu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Berikut adalah gagasan pokok dan gagasan pendukung untuk diisikan pada peta pikiran halaman 174. Gagasan pokok dan pendukung teks wedang jahe buatan ibu. Paragraf 1. Gagasan pokoknya, wedang jahe adalah minuman yang terbuat dari jahe khas Jawa Tengah yang memberikan rasa hangat bagi tubuh. Gagasan pendukungnya, 1. Udin kehujanan saat pulang dari sekolah. Ia kemudian merasa kurang sehat dan kedinginan. 2. Ibu membuatkan wedang jahe untuk Udin agar segera pulih. Paragraf kedua. Gagasan pokoknya, bahan-bahan wedang jahe adalah jahe dan gula pasir atau gula merah. Gagasan pendukungnya, 1. Bahan tambahan berupa kayu manis dan serai untuk menambahkan rasa dan aroma. 2. Semua bahan direbus hingga mendidih dan harum. Untuk meredakan gejala kurang sehat, wedang jahe sebaiknya diminum segera setelah mendidih. Paragraf ketiga. Gagasan pokoknya, wedang jahe buatan ibu sudah siap. Gagasan pendukungnya, 1. Udin meminum wedang jahe buatan ibu. 2. Rasa dingin dari tubuh Udin berlahan hilang. 3. Udin bisa tetap belajar matematika untuk ulangan besok. Sedangkan ringkasannya adalah Udin kehujanan saat pulang sekolah yang membuat tubuhnya basah kuyup. Udin merasa kurang sehat dan kedinginan. Udin terbaring lemas sehingga ibu membuatkan wedang jahe agar Udin segera pulih. Wedang jahe tersebut terbuat dari jahe dan gula pasir atau gula merah. Bisa juga dengan menambahkan kayu manis dan serai. Wedang jahe paling baik diminum segera setelah mendidih. Setelah Udin meminum wedang jahe buatan ibu, Udin merasa tubuhnya hangat dan rasa dingin perlahan menghilang, sehingga Udin bisa tetap belajar untuk menghadapi ulangan. Lalu pada halaman 175, Tuhan Yang Maha Esa menganugerahi kita keragaman, yaitu keragaman suku, agama, sosial, dan budaya, hingga makanan tradisional. Keragaman tersebut perlu kita hargai dan syukuri. 1. Bagaimana caramu bersyukur atas keberagaman yang ada? Jelaskan. Jawab.
Cara bersyukur atas keberagaman yang ada dengan cara menghargai, melestarikan, dan menjaga apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Nomor 2. Apa manfaat yang kamu peroleh dari keberagaman yang ada? Jawab, keberagaman yang ada bermanfaat untuk alat pemersatu bangsa dan menumbuhkan sikap nasionalisme. Selanjutnya pada evaluasi halaman 176, kita langsung ke nomor 3 halaman 177. Tuliskan 3 sifat bunyi yang kamu ketahui. Jawab, sifat bunyi yang aku ketahui diantaranya: 1. Bunyi merambat melalui benda padat, cair, dan gas. 2. Bunyi dapat dipadukan. 3. Bunyi dapat dipantulkan. 4. Bunyi dapat diserap. Kemudian nomor 4 halaman 178. Jelaskan proses terjadinya bunyi. Jawab, bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara, benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi. Nomor 5. Apa yang dimaksud dengan bunyi pantul? Bagaimana proses terjadinya? Jelaskan. Jawab, bunyi pantul adalah bunyi yang terdengar kembali kepada sumber bunyi asal. Bunyi pantul terjadi jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras seperti kayu, kaca, dinding, atau besi. Nomor 6. Bagaimana caramu membuat ringkasan dengan baik berdasarkan teks lisan? Jelaskan. Jawab, cara membuat ringkasan yaitu: 1. Mendengarkan teks dengan seksama. 2. Menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung. 3. Mengetahui kesan umum dari teks. 4. Menuliskan kalimat baru berdasarkan kesan umum dan gagasan pokok. Nomor 7. Apa persamaan dan perbedaan dalam membuat ringkasan teks tertulis dan teks lisan? Jelaskan. Berikut adalah jawabannya, silahkan diperhatikan. Nomor 8 halaman 179. Sebutkan contoh-contoh keberagaman yang telah kamu pelajari. Jawab, contoh-contoh keberagaman yang telah aku pelajari: 1. Keberagaman suku bangsa seperti Jawa, Sunda, Minangkabau, Bali, Ambon, dan lain-lain. Keberagaman bahasa seperti bahasa Aceh, bahasa Betawi, bahasa Jawa, dan lain-lain. Dan keberagaman agama seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain-lain. Nomor 9. Apa sikap yang perlu kamu terapkan ketika bekerja sama dengan teman-teman yang berbeda? Jelaskan. Jawab, kita harus saling menghargai walaupun memiliki perbedaan. Selain itu, kita sebaiknya mementingkan kepentingan umum dan tidak memaksakan kehendak sehingga kekompakan dan persatuan tetap terjaga. Nomor 10. Bagaimana kamu mensyukuri keberagaman yang ada di sekitarmu? Jawab, kita dapat mensyukuri keberagaman dengan saling menghargai dan menjadikan perbedaan itu sebagai hal yang saling melengkapi dan pemersatu. Nah, adik-adik kelas 4 yang hebat, demikianlah untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekian dari kakak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.